Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Saya Nisa Kalis dengan NIM 0601232024. Saya dari kelas Ilmu Perpustakaan 1 semester 2. Di video ini saya akan menjelaskan Di video ini saya akan membahas tentang mengapa civil society dikekang di Indonesia dan apa solusi yang tepat menurut saya. Sebelum saya membahasnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai civil society. Istilah masyarakat madani sering dikaitkan dengan istilah masyarakat sipil atau civil society. Masyarakat madani adalah tatanan sosial yang subur berdasarkan pada prinsip moral untuk menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat madani ditandai dengan adanya penekanan pada ruang di mana individu dan kelompok masyarakat saling berinteraksi dalam semangat toleransi di suatu wilayah negara. Masyarakat madani berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, sementara istilah civil society ada komunitas masyarakat kota yang peradaban maju. Sejumlah ahli menerjemahkan civil society sebagai masyarakat yang beradab dan berbudaya. Meski sering dianggap sebagai satu istilah yang sama, tetapi keduanya memiliki sejumlah perbedaan. Secara historis, konsep civil society dan masyarakat madani tidak memiliki hubungan sama sekali. Masyarakat madani bermula dari perjuangan Nabi Muhammad SAW menghadapi kondisi ketidaktahuan akan petunjuk ilahi atau jahiliyah. Masyarakat Arab Quraisy di Mekah, Nabi Muhammad memperjuangkan kedaulatan agar seluruh kelompok masyarakat di kota Madinah terjamin hak-haknya dalam menjalankan syariat agama. Perjuangan Nabi Muhammad melahirkan Piagam Madinah yang berisi kesepakatan bersama umat Islam menjalankan syariat agama di bawah perlindungan hukum. Sedangkan civil society muncul atas dasarnya keinginan masyarakat membebaskan diri dari sewenang-wenangan raja atau penguasa. Kemunculannya diawali pada masa revolusi Perancis pada abad ke-18. Konsep civil society ditandai dengan tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu dalam kehidupan ekonomi maupun sosialnya. Civil society memiliki konsep kegotong-royongan yang menitik beratkan nilai kemanusiaan, sedangkan masyarakat madani seolah-olah hanya menerima perintah dari penguasa dan kurang aktif membangun bersama pemerintah. Masyarakat madani lebih berlandaskan pada tata cara kehidupan bermasyarakat dengan landasan keagamaan dan dalam Islam. Sedangkan civil society berlandasan semangat menuju kesetaraan dalam sebuah tatanan demokrasi. Civil society merupakan buah dari modernitas yang dilihat sebagai gerakan masyarakat sekuler yang meminggirkan Tuhan. Sedangkan masyarakat madani lahir dari dalam asuhan dan petunjuk Tuhan. Sehingga masyarakat madani dilihat sebagai sebuah masyarakat terbuka dan toleran yang bersumber dari Tuhan. Masyarakat madani merujuk pada tradisi Arab Islam, sedangkan civil society merujuk pada tradisi Barat non-Islam. Hal ini menimbulkan perbedaan makna apabila dikaitkan dengan konteks munculnya kedua istilah tersebut. Kata madani berasal dari bahasa Arab yang berkaitan dengan kata Madinah. Masyarakat madani dimaknai sebagai masyarakat kota atau perkotaan. Istilah kota tidak semata-mata merujuk pada letak geografis, tetapi mengacu pada karakter atau sifat-sifat tertentu yang cocok untuk penduduk sebuah kota, yaitu sifat beradab. Istilah beradab dalam bahasa Arab adalah tamadun
yang juga berarti kebudayaan tinggi. Civil society adalah padanan kata dalam bahasa Inggris yang artinya adalah masyarakat sipil. Civil society diartikan sebagai masyarakat yang memiliki peradaban atau civilization. Dilihat dari sistem budayanya, masyarakat madani merupakan masyarakat dalam sebuah negara yang diatur oleh agama, sedangkan masyarakat sipil merujuk kepada komponen di luar negara. Artikel ini menunjukkan beberapa alasan mengapa civil society dikekang di Indonesia, khususnya dalam konteks organisasi masyarakat sipil Islam. Yang pertama, organisasi masyarakat sipil Islam menggunakan media sosial sebagai alat untuk mengartikulasikan posisi politik mereka terhadap pemerintah. Hal ini memicu kekhawatiran bagi pemerintah, terutama ketika organisasi ini mengkritik kebijakan pemerintah atau mengorganisir aksi protes. Yang kedua, politik identitas untuk membangkitkan basis dukungan dan memperkuat pengaruh mereka. Hal ini dapat memicu polarisasi dan konflik sosial, terutama ketika politik identitas digunakan untuk mengadu domba kelompok masyarakat. Dan yang terakhir, pemerintah menggunakan isu radikalisme untuk membatasi ruang gerak organisasi masyarakat sipil Islam. Hal ini dapat memicu penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia, terutama ketika pemerintah menggunakan isu radikalisme untuk membungkam kritik dan perbedaan pendapat. Solusi yang tepat menurut saya dari buku Kewarganegaraan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memperkuat peran civil society di Indonesia, diperlukan langkah-langkah yang terstruktur, yaitu memperkuat demokrasi dengan menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan dan hak untuk berkumpul serta berserikat. Hal ini akan memberikan ruang yang lebih luas bagi civil society untuk menjalankan peran mereka secara bebas dan bertanggung jawab. Membangun toleransi dan kerukunan antar agama untuk menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif. Hal ini akan mengurangi potensi konflik dan polarisasi yang dipicu oleh politik identitas. Memperbaiki sistem hukum dengan mempermudah akses terhadap keadilan, memperkuat penegakan hukum, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Hal ini akan melindungi civil society dari penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia, toleransi, dan pentingnya menghargai perbedaan melalui pendidikan, sosialisasi, dan dialog antar agama dan antar budaya. Hal ini akan membangun masyarakat yang lebih toleran dan inklusif yang mendukung peran civil society. Meningkatkan kapasitas civil society dengan memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan peran mereka secara efektif dan bertanggung jawab. Hal ini akan membantu civil society untuk lebih profesional serta kredibel dalam menjalankan peran mereka. Dari jawaban yang saya dapatkan di jurnal dan buku Kewarganegaraan, dapat disimpulkan bahwa peran civil society di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, berbagai tantangan masih harus diatasi, seperti penggunaan media sosial sebagai alat politik identitas, kontestasi kekuasaan, dan ketakutan terhadap radikalisme. Untuk memperkuat
peran civil society di Indonesia, diperlukan langkah-langkah yang terstruktur dengan fokus pada penguatan demokrasi, peningkatan toleransi dan kerukunan antar agama, reformasi sistem hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan peningkatan kapasitas civil society. Sekian dari penjelasan saya mengenai civil society. Saya Nisa Kalis pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, sampai berjumpa kembali.